Selamat pagi Kak Ujan. Saya Hendra dari Media Fakta dan Hukum HAM. Terkait kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Nusa Tenggara dalam pelatihan mendongeng ini, gimana untuk Kak Ujan untuk komentarnya? Kegiatan ini positif sekali, bagus sekali. Jadi saya melihat Dinas Perpustakaan ini sangat peduli ya dengan kualitas literasi, khususnya di Pak di pendidikan usia dini, TK, MA gitu. Dan intervensinya dilakukan ke dua segmen. Ya. Mulai dari anak-anaknya langsung diberikan dongeng dan pertama dan kedua diberikan pelatihan kepada guru-gurunya bagaimana cara mendongeng, dan ini kaitannya dengan literasi, suka dengan buku, suka membaca, dan tentu saja literasi lisan ya, sastra lisan. Dan selama 2 hari ini guru-gurunya, pesertanya sangat aktif, guru-gurunya sangat antusias, dan ini angin segar buat semua. Ini Kak Ujan, ini kan pesertanya 200-an loh. Guru-guru TK dan pendongeng ya di Kabupaten Nusa Tenggara. Ini harapannya apa nih Kak Ujan buat mereka guru-guru semua ini? Harapannya guru-guru yang selesai di pelatihan ini pulang ke rumahnya, datang ke sekolahnya masing-masing, punya keterampilan baru, punya pengetahuan baru bagaimana cara mengajar yang lebih asik, lebih menarik, lebih seru buat anak-anak melalui storytelling atau mendongeng. Dan kita berharap mereka minimal mempraktekannya di kelas-kelas masing-masing supaya lebih seru, supaya ada referensi baru bagaimana cara bercerita yang menarik, dan lebih-lebih lagi kalau mereka bisa menularkan ini kepada guru-guru lain di sekolahnya yang tidak ikut hadir atau di sekolah lain. Dan yang ketiga, harapannya kita kan dari tahun sebelumnya menginisiasi ada komunitas dongeng Murakaza yang digawangi oleh teman-teman guru-guru PAUD, pendidik PAUD, PPRA. Nah, selesai pelatihan ini kita berharap ada penambahan anggota dari komunitas ini yang tentu saja ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Ujan. Sama-sama, Pak Hendra. Kura sudah menolong si monyet. Akhirnya si monyet sadar teman-teman kalau mengejek itu tidak baik. Dan akhirnya monyet meminta maaf kepada kura-kura. Kura-kura, aku minta maaf ya sudah mengejekmu. Supaya apa yang akan kita bicarakan itu kontekstual, karena setiap daerah mungkin beda guru-gurunya, kendalanya apa. Boleh saya komentari ya nanti ya kalau ada yang tampil. Gimana teman-teman performnya Kak Miftah? Oke, good. Ada yang mau komentar lebih detail? Udah kayaknya di depan aja sudah bagus. Tapi ada beberapa hal yang saya mau ulang kembali, yaitu imajinasi. Kenapa penting imajinasi? Supaya ketika kita acting dalam adegan tidak muncul seketika. Misalnya gini, ada adegan tadi monyetnya jatuh ke sungai, terus kurang-kurangnya kan melihat kan, ada monyet jatuh ke sungai, terus katanya, wah monyet jatuh ke sungai, tolongin nggak ya? Kan habis ngejek kan, kata dia kura-kura. Bas jatuh ke air, kura-kura kan udah. Jadi ada motivasinya. Ketika acting, ketika dialog, itu dia lagi ngapain tuh? Karena ada imajinasinya, maka ada motivasinya. Ketika kura-kuranya nangis, terus singanya terbangun, itu mungkin kalau adegannya seperti misalnya kura-kuranya nangis, terus kata si singa, ada yang
Kenapa menangis? Oh, aku nangis karena diengking. Nah, jadi ini nggak ada yang kaget nih. Apakah mereka emang tinggal serumah? Sehingga dia udah tahu ada kura-kura di situ dan ada singa di situ. Imajinasinya kura-kura lagi jalan sendiri, dia nangis. Nangisnya anak kecil kan nggak lihat kiri kanan, dia nggak tahu ada siapa gitu kan. Ya kalau ada singa lagi tidur dia kebangunnya kan agak kaget gitu kan dan marah mungkin, kesal mungkin. Terus ternyata ada kura-kura di situ, maka harus ada bridgingnya. Gerakan itu ada motivasi dan motivasi itu selalu berasal dari imajinasi. Maka tangannya di sini, putar-putar gini. Dalam hitungan ketiga, Bu, turunin tangannya Bu. Tangannya ini. Dalam hitungan ketiga, semuanya nangis nih. Iya ya. 1, 2, nanti nangis bareng ya. 1, 2, nangisnya yang kenceng ya. Siap ya. 3, kita itu gimmick namanya. 1, 2, 3. Lebih keras. Pelan-pelan. Jadi boleh interaktif gitu. Nah, teman-teman. Ma, aku hari ini diantar sampai depan kelas aja ya. Kata Mama Devina. Iya nak, beneran Devina mau diantar di depan kelas. Kata Devina, iya ma, beneran. Antar Devina di depan kelas aja ya. Aku kan sudah besar. Mama dan Devina sampai di depan kelas B1 di TK Mawar. Nama Devinanya. Kan cerita itu bagusnya karena dia bisa menasihati orang tanpa terkesan menasihati orang itu. Gitu. Dia nggak tahu kalau dia yang dinasihati tapi dia dengar. Kalau langsung namanya jadi, oh ini buat aku ya. Satu itu. Nah yang kedua, sekarang gini. Masalah yang mau diceritakan adalah tentang anak yang tidak berani masuk ke kelas karena anak baru ya kan. Sekarang kita analisa dulu. Kenapa ada anak yang takut masuk ke kelas sendiri ditinggal ibunya? Satu, takut apa Bu? Lebih spesifik. Kan ada kawan. Takut saring ibu mana? Ibu guru atau ibunya sendiri? Hah? Oh, takut temennya ada yang nakal, takut ada yang galak. Pokoknya takut. Di cerita itu ketakutannya ternyata salah. Dibantah. Contoh ini. Kata ibunya, ayo Devina, hari ini kita sekolah. Iya Bu, tapi nanti aku ditinggal. Iya ditinggal. Aku nggak mau. Kenapa sayang? Aku takut Bu. Takutnya ini dulu, di highlight dulu. Takut kenapa? Aku takut nanti teman-teman itu ada yang jahat. Terus kayaknya mereka serem-serem. Terus kalau aku ditinggal nanti aku dinakal-nakalin gimana? Disampaikan dulu isi kepalanya. Lalu kata ibunya, kamu boleh takut kok, takut itu boleh. Ibu juga bisa takut. Misalnya dia memvalidasi emosi dulu kan kalau bahasa anak sekarang. Oh kamu takut, boleh nah. Gak usah. Alah kamu ini gimana